Film dimulai dengan memperlihatkan Yesung besar yang sudah menjadi pengacara, membuka berkas kasus penculikan dan pembunuhan Jiong pada 23 Desember 1997. Saat Yesung berjalan keluar dari penjara, ia melihat langit dan mengingat masa kecilnya. Inilah Miracle in Number 7. Di scene ini kita diperlihatkan Yesung yang sedang menjumpai paman-pamannya. Walaupun dari paman-paman ini udah nggak ngenalin dia. Ternyata Yesung membawa paman-paman tadi ke pengadilan. Di sini terlihat bahwa ini adalah sidang yang membahas tentang kasus yang berkasnya tadi dibawa oleh Yesung di scene yang sebelumnya. Disinilah kita dibawa masuk ke tahun 1997. Yesung kecil bersama ayahnya. Mereka terlihat sangat akrab, sedang menari tarian Sailor Moon di depan toko. Yesung kecil sangat suka dengan Sailor Moon, dan di toko itu menjual tas Sailor Moon. Ayahnya berjanji untuk besok membeli tas Sailor Moon ini karena besok gajian. Tetapi tas yang tinggal satu-satunya itu dibeli oleh keluarga orang kaya, yaitu komisaris polisi. Ayah Yesung langsung masuk dan bilang kalau tas itu adalah milik Yesung. Tetapi karena Yonggo ayahnya, Yesung memiliki IQ yang rendah sehingga sulit untuk berbicara dengan jelas dan tingkah laku yang aneh. Ini membuat ayahnya dari orang kaya ini marah dan salah paham. Saat malam sebelum tidur, mereka mengobrol tentang kejadian tadi, dan Yesung minta maaf karena tas Sailor Moon ayahnya dipukul. Tetapi ayah berkata, jika ayah akan membeli tas itu di hari pertama Yesung sekolah. Mereka sangat saling menyayangi satu sama lain. Mereka saling bercanda dan tertawa bahagia, walaupun hidup dengan sederhana. Sebelum ayah pergi kerja, Yesung memberikan air minum agar ayah tidak minum air garam dan merapikan celana ayah. Ayah juga berpesan agar Yesung memakan nasi. 1, 2, 3. Yesung berhitung, dan hitungan ketiga ayah Yesung berbalik badan dan mereka saling meledek satu sama lain sebelum berpisah. Ayah Yesung bekerja jadi tukang parkir di sebuah mall. Hari ini adalah hari gajiannya dan dia menghitung uang gajinya. Ternyata anak yang kemarin beli tas ada di mall itu dan menghampiri Yonggo dan mengatakan jika Yonggo bisa beli tas Sailor Moon di toko yang lain. Anak kecil ini pergi sambil diikuti Yonggo sampai ke pasar yang sepi. Anak tersebut jatuh dan Yonggo berusaha memberikan CPR, yaitu pertolongan pertama bagi orang yang kehilangan kesadaran. Yonggo membuka celana anak ini, memberikan nafas buatan, tetapi ibu-ibu yang baru datang mengira jika Yonggo melakukan pelecehan dan malah pergi mencari warga. Sampai larut malam, Yesung menunggu ayahnya dan berharap ayahnya pulang. Di kantor polisi, Yonggo dipukuli dan diinterogasi dengan kasar oleh para polisi. Keesokan harinya, polisi membawa Yonggo ke pasar untuk melakukan reka ulang kejadian ini. Yonggo diminta untuk melakukan tindakan yang ia lakukan kepada anak itu, dari membuka celana, memegang dada anak itu, dan memberikan nafas buatan. Tetapi polisi malah meminta Yonggo untuk membuka celananya dengan iming-iming Yonggo bisa ketemu anaknya Yesung. Disinilah ketidakbenaran terjadi. Yonggo disebut sebagai penculik, pembunuh, dan pemerkosa dari anak kecil ini. Dari kejauhan, Yesung yang melihat ayahnya dibawa polisi berteriak memanggil ayahnya, Yonggo. Dan Yonggo pun melihat Yesung. Mereka saling berteriak satu sama lain hingga Yesung menangis dengan kepergian ayahnya. Di ruang tahanan, Yonggo melihat telepon dan ia teringat akan anaknya. Ia berusaha untuk menghubungi anaknya, tetapi tentu saja itu dilarang sipir dan kepala sipir pun memukuli Yonggo. Yonggo dibawa oleh sipir untuk masuk ke ruang sel nomor 7 yang diisi oleh 5 tahanan lainnya. Yonggo diminta untuk memperkenalkan dirinya, tetapi lucunya Yonggo malah menceritakan dari ibu, bibi, sampai ayahnya sendiri, sampai membuat heran para tahanan lainnya.
Paman leader meminta asistennya untuk membaca buku catatan kejahatannya, yang membuat leader marah dan tahanan yang lainnya pun ikut memukulin Yonggo. Tetapi pas mereka tahu jika Yonggo akan dihukum mati, maka leader pun berhenti memukuli Yonggo. Kembali ke Yesung yang sudah dibawa ke panti asuhan. Terlihat Yesung yang murung menantikan kedatangan ayahnya. Begitu juga dengan Yonggo yang merindukan anaknya sampai menulis nama Yesung di pasir. Terlihat keseharian para tahanan di penjara. Leader yang memiliki bisnis di dalam penjara membuat geng lainnya marah, dan ketua geng tersebut ingin memberikan pelajaran kepada leader dengan cara menusuk leader pakai sikat gigi yang sudah diruncingkan. Tetapi Yonggo melihat itu dan ia berusaha menolong leader, dan akhirnya dia yang kena tusuk. Terjadilah perkelahian di antara kedua kubu ini. Leader sungguh berterima kasih dan meminta Yonggo untuk mengatakan permintaannya sebagai tanda terima kasih leader. Tetapi Yonggo hanya menyebut nama Yesung. Yesus? Suatu hari di penjara ada penampilan dari gereja, dan Yesung tampil sebagai salah satu penari di sana. Dengan diam-diam, teman Yonggo mencuri Yesung di tengah acara itu saat kepala sipir pergi dari acara. Dengan pelan-pelan dan rasa takut, paman membawa Yesung ke sel nomor 7. Yesung yang keluar dari box membuat Yonggo bahagia. Mereka saling berpelukan melepas kerinduan. Tetapi paman Boksik ketakutan dan berusaha memanggil sipir untuk memberitahu keberadaan Yesung. Tetapi karena Yesung memegang tangannya dan memohon dengan wajah sedihnya, membuat paman Boksik tidak jadi jujur. Syukurlah ya guys, dia memperkenalkan anaknya Yesung yang lahir pada tanggal 23 Desember. Karena Yesung datang ke penjara bersama orang-orang dari gereja, maka Yesung harus dikembalikan sebelum orang-orang yang dari gereja pergi. Tetapi Yesung gak mau, dan ayahnya bilang jika paman leader janji akan membawa Yesung kembali, sehingga Yesung mau pergi. Tetapi Yesung malah ketinggalan bus nih, sehingga Yesung harus nginap di sel, yang membuat para paman yang di sel 7 pun takut, karena takut ketahuan oleh sipir penjara. Sedangkan mereka berdua mah senang-senang aja bisa tinggal bareng lagi ya kan. Sudah 2 hari Yesung nginap, dan mereka tahu jika akan ada lagi acara dari gereja, dan mereka berencana membawa kembali Yesung saat acara itu. Tetapi yang datang bukan dari gereja, ternyata adalah dari Buddha, sehingga Yesung dibawa kembali ke sel 7. Hari berikutnya, sipir dan kepala sipir mulai curiga dengan kurangnya satu anak kecil di dalam foto, sehingga mereka membuat penggeledahan di setiap sel. Disinilah ketahuan Yesung yang ada di sel 7 dan membuat ketua sipir marah. Ia pun memukul ayah dan memasukkan ayah ke dalam sel isolasi dan memulangkan Yesung ke panti asuhan. Di panti asuhan, Yesung terus menangis dan mengingat ayahnya, dan sebaliknya juga ayah yang mengingat Yesung. Keesokan harinya ada kejadian kebakaran yang disebabkan oleh tahanan yang lain, yang dimana ia marah karena ayahnya tidak boleh masuk ke sel, seperti anaknya Yonggo. Kejadian ini membuat para tahanan dievakuasi keluar, termasuk Yonggo. Sebelum keluar, Yonggo melihat ketua sipir terjebak di dalam ruangan. Ia berusaha menyelamatkannya. Terlihat ketua sipir yang selamat dan Yonggo yang belum siuman. Dokter mengatakan kepada ketua sipir jika Yonggo yang sudah menyelamatkannya dan meminta dokter untuk menyelamatkan ketua. Dokter heran mengapa penculik itu bisa bersikap seperti itu. Di scene lainnya, terlihat Yesung yang kembali masuk ke sekolah. Ia disambut oleh gurunya. Dan sepulang sekolah, gurunya mengajak Yesung untuk cerita tentang dirinya selama ia tidak masuk ke sekolah. Yesung mengatakan jika Bu Guru dapat bertanya langsung kepada orang tuanya, dan ia mengajak Bu Guru untuk datang ke penjara karena Bu Guru memiliki KTP. Di penjara, Yesung berbicara banyak hal dengan ayahnya, dan terlihat dari kejauhan kepala sipir memperhatikan tingkah laku Yonggo, dari sikapnya kepada anaknya hingga keseharian Yonggo di penjara.
kepala sipir mulai bertanya-tanya tentang kebenaran kasus dari Yonggo ini. Hingga ia pun menjenguk Yesung yang sedang dirawat di rumah sakit karena ia tidak mau makan. Yesung mengatakan jika ia mau ditangkap juga supaya ia bisa bersama dengan ayahnya. Simpati dengan Yonggo pun diam-diam membawa Yesung ke dalam sel 7 yang membuat Yesung dan Yonggo bahagia dengan wajah heran dari para tahanan. Sebagai ucapan terima kasih Yonggo, ia mendatangi ruang kepala sipir dan membawa makanan kepadanya. Di dalam sel 7, Yesung yang memiliki sikap manis dan ramah membuat dia mudah akrab sama paman-paman yang di sel 7. Paman Buksik sangat ingin bertemu dengan bayinya, dan kesedihan itu diperhatikan oleh Yesung. Di sisi lain, kepala sipir sedang berusaha mencari tahu kebenaran dari kasus Yonggo. Apakah benar Yonggo adalah pelaku yang sebenarnya atau ada kesalahan dari kasus ini? Tetapi dia tidak punya kuasa. Karena anak yang meninggal adalah kepala komisaris jenderal yang membuat kasus ini semakin sulit. Ketika membaca buku kasus Yonggo, ia semakin yakin dengan dugaannya. Terlihat kepala sipir menjemput Yesung dari sekolah untuk dibawa ke sel 7. Dan di sel 7 terlihat Yesung mengajari paman leader menulis dan membaca. Di sini, Yesung memberikan handphone kepada paman Buksik agar paman dapat menelpon istrinya yang baru saja melahirkan, yang membuat paman sangat bahagia, bisa mendengar suara istrinya, tangisan bayinya, dan bisa memberikan nama kepada anaknya. Sipir mengatakan, jika persidangan terakhir Yonggo akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Yonggo harus bersikap baik dan melakukan persiapan. Para paman yang di sel 7 berusaha membantu Yonggo. Mereka membuat reka ulang kejadian, mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, di mana Yonggo hanya mau melakukan tindakan CPR seperti pelatihan yang pernah dia ikuti. CPR dapat Yonggo ikuti dengan status tukang parkir karena CPR atau bantuan hidup dasar harus bisa dilakukan semua orang selain tenaga medis. Para paman-paman mengajari Yonggo untuk berbicara di depan jaksa, membuat petisi kebaikan dari semua tahanan, berharap jika itu dapat mengurangi masa tahanan Yonggo. Dan Yonggo pun terus berlatih agar dapat berbicara di depan jaksa. Saat latihan, Yonggo dipanggil untuk menemui pengacaranya. Namun, pengacaranya mengatakan jika Yonggo harus mati untuk menyelamatkan Yesung. Sebelum pengacara pergi, kepala sipir memberikan berkas petisi, namun tidak dihiraukan oleh pengacara, dan pengacara terlihat tidak mau membantu Yonggo dengan tulus. Dalam perjalanan menuju persidangan, kepala sipir menguatkan Yonggo. Sebelum sidang, Yonggo mendapat pukulan dan tekanan dari ayahnya Jiyung atau komisaris jenderal. Tekanan inilah yang membuat Yonggo mengatakan jika dia melakukan itu semua, yang membuat dia tetap mendapat hukuman mati. Kepala sipir terlihat tidak terima dengan ini semua, karena ia tahu jika Yonggo mendapat tekanan dari komisaris jenderal. Sekarang Yesung diadopsi oleh kepala sipir agar dapat lebih dekat dengan ayahnya, dan Yesung selalu mengunjungi ayahnya. Mereka saling mengobrol dan bercanda. Kepala sipir dan istrinya sangat sayang kepada Yesung. Ia merawat Yesung seperti anaknya sendiri. Yesung selalu memberikan surat kepada ayah dan paman yang ada di penjara. Kepala sipir yang mengetahui jika evakuasi Yonggo akan dilakukan dekat ini, tepatnya di tanggal 23 Desember, yang bertepatan dengan ulang tahun Yesung anaknya. Kepala sipir yang simpati dengan mereka pun menemui guru Yesung untuk membantu Yesung dapat bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Para paman yang belum rela dengan keputusan hakim berusaha mengeluarkan Yonggo dan Yesung dari penjara dengan rencana yang mereka susun, dan ini didukung oleh kepala sipir. Terlihat para paman yang di sel 7 dan tahanan lainnya melakukan persiapan pertunjukan dan membuat balon udara. Ya, mereka sangat sayang kepada Yonggo dan Yesung. Pertunjukan Natal pun dimulai. Para tahanan melakukan pertunjukan dan aksi mereka di atas panggung. Terlihat Yesung dan teman-teman sekolahnya ikut paduan suara.
Dalam pertunjukan paduan suara, anak-anak memegang tangan setiap tahanan dan perlahan mengajak semua orang untuk keluar dengan anak-anak. Yang rencana ini akan membuat Yonggo dan Yesung berada di atas balon udara. Dan dengan balon udara ini, mereka dapat keluar dari penjara. Para sipir yang baru sadar akan rencana ini berusaha menangkap balon udara, tetapi para tahanan berusaha menghalangi para sipir. Mereka saling menahan para sipir tersebut. Balon yang semakin naik bergerak keluar, namun malah berhenti karena tali yang tersangkut. Tetapi Yonggo dan Yesung tidak memikirkan itu. Mereka tetap menikmati kebersamaan mereka di atas balon udara sambil menikmati matahari terbenam. Sungguh kebersamaan yang indah bagi Yonggo dan Yesung. Tepat pada 23 Desember, yaitu ulang tahun Yesung. Mereka merayakan ulang tahun Yesung, meniup kue ulang tahun. Para paman memberikan hadiah, dan ayahnya juga memberikan hadiah tas Sailor Moon kepada Yesung. Dengan bahagianya, Yesung mengatakan, "Terima kasih telah menjadi ayahku." 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. Ya, sungguh sangat manis ya. Dan Yonggo mengatakan juga jika dia berterima kasih telah menjadi anakku kepada Yesus. Sungguh scene ini yang membuat hati terharu dan sedih ya teman-teman. Yonggo mengucapkan terima kasih kepada semua paman yang ada di sel 7. Terlihat di wajah Yonggo merasa takut, sedih dengan hukuman kematian ini. Dan para paman juga merasa kesedihan yang sama. Kepala sipir yang turut bersedih dengan kasus Yonggo mengantar dia ke tempat evakuasi. Ia melihat tulisan di baju Yonggo, "Kami mencintaimu." Ya, ini adalah tulisan dari para paman dan juga Yesung. Momen yang sungguh mengharukan. Ayah yang tidak bersalah harus berpisah dengan anak yang paling dia cintai. Mereka saling menguatkan. Yesung mengatakan, jika ia bisa sendiri tanpa ayah, ia akan belajar dengan rajin. Dan Yesung mengatakan jika ayah harus bahagia di sana, di tempat sana. Perpisahan yang membuat mereka sangat sedih, namun mereka berusaha tegar dan tetap bercanda. Mereka tahu jika mereka tidak akan bisa bertemu lagi setelah ini. Yonggo yang gak kuat dengan perpisahan ini, ia pun terjatuh. Yesung menghitung 1, 2, 3, sampai berulang kali dia hitung, berharap jika ayahnya datang kembali seperti biasanya. Yonggo berlari kembali kepada anaknya. Ia menangis dan menangis. Ia minta tolong kepada kepala sipir. Minta tolong, namun tidak ada yang bisa menolong. Yonggo harus tetap menerima hukuman mati. Atmosfer kesedihan menyelimuti semua orang yang dipenjara. Perlahan kita dibawa kembali ke masa sekarang. Ya, yang besar yang berjuang mengungkap kebenaran pada kasus ayahnya, meminta kesaksian dari paman, kepala sipir dengan bukti-bukti yang dia bawa, berharap jika nama baik ayahnya kembali dan kebenaran terungkap, dan pernyataan jika ayahnya tidak bersalah. Perjuangan Yesung besar berhasil. Hakim memutuskan jika ayah Yesung tidak bersalah. Semua orang yang mendengar bersorak. Yesung menangis terharu dengan memegangi dokumen kasus ayahnya. Di akhir film, Yesung kembali mengingat kenangan manis bersama ayahnya di atas balon udara. Sekarang perasaannya sudah tenang karena kasus ayahnya selesai. Kebenaran sudah terungkap. Namun, hati Yesung sungguh sangat merindukan ayah yang paling ia cintai. Inilah film
yang menggambarkan arti cinta dan ketulusan. Seorang ayah akan mencintai anaknya sekalipun ayah tersebut memiliki keterbelakangan, dan anak akan sangat mencintai ayahnya. Di sini kita juga belajar tentang arti persahabatan dan juga kepala sipir yang baik hati. Kita harus percaya bahwa keajaiban itu tidak mengenal tempat, orang, atau waktu. Ia akan hadiri tempat, waktu, dan kepada orang yang tepat. Marilah kita menjadi perantara keajaiban itu, menjadi pribadi yang tulus dan membawa cinta. Sekian dari Impact Channel. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dapat berimpact dengan kehidupan kita. Semoga film ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang tulus dan penuh cinta. Sampai ketemu di film Impact berikutnya. Bye-bye!